Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgita Fitriana. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran, NIM 3219647. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjadi sekretaris yang handal. Untuk menjadi seorang sekretaris yang handal, pastinya sekretaris harus mengetahui dan menguasai tugas-tugasnya. Yang pertama, ada tugas rutin seorang sekretaris, yaitu menerima tamu dengan ramah dan baik, mengurus surat masuk, bertelepon, karena bertelepon itu berkomunikasi tanpa melihat ekspresi. Jadi seorang sekretaris harus bisa menyampaikan atau mengangkat telepon atau menelpon tidak dengan tergesa-gesa atau harus dengan tenang agar maksud dan tujuan bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, sekretaris harus bisa mengatur jadwal kerja pimpinan. Pastinya agar jadwal tidak bertabrakan atau berantakan. Lalu sekretaris juga harus bisa mengelola arsip berkaitan dengan surat dan dokumen penting lainnya. Lalu sekretaris juga harus bisa mengatur perjalanan dinas pimpinan berkaitan dengan tujuannya kemana, tanggal keberangkatannya berapa, dan menggunakan transportasi apa. Selain tugas rutin, selanjutnya ada tugas khusus yang pastinya itu merupakan instruksi dari pimpinan, yaitu yang pertama ada mengurus surat keluar. Biasanya surat keluar itu menyangkut perusahaan, jadi seorang sekretaris harus bisa menjaga kerahasiaan perusahaan tersebut. Yang kedua, sekretaris harus bisa menyusun laporan untuk membuat evaluasi dan agar kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan tersebut. Ya, selanjutnya untuk menjadi seorang sekretaris yang handal, pastinya sekretaris harus memiliki beberapa kemampuan nih. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif. Karena sekretaris harus bertemu langsung dengan klien-klien. Yang kedua, sekretaris juga harus berwawasan luas. Karena seorang sekretaris bekerja bukan hanya tentang surat menyurat, tapi pastinya agar kerjanya lebih kreatif dan inovatif. Oke. Kemampuan selanjutnya, sekretaris harus mempunyai kecerdasan emosi. Karena menjadi seorang sekretaris pastinya akan menemukan atau menemui beberapa klien dengan berbagai karakter, berbagai orang. Maka dari itu sekretaris harus pandai mengontrol emosinya. Ya, kemampuan selanjutnya, sekretaris harus mempunyai komitmen. Pastinya agar etos kerjanya baik ya. Oke. Dan untuk menjadi seorang sekretaris pastinya ada kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama, personality, tentang personality-nya. Yaitu sekretaris harus menjadi orang yang baik, jujur, loyal, lalu bisa menjaga rahasia perusahaan, dan pastinya bisa menciptakan citra yang baik untuk perusahaan. Yang kedua, kriteria kedua mengenai general knowledge-nya, yaitu dia bisa memadai terhadap segala sesuatu yang mengalami perubahan dan perkembangan, bisa beradaptasi dengan cepat seperti itu ya. Yang ketiga, kriteria ketiga yaitu tentang skill dan tekniknya, gimana dia bisa mengetik dengan cepat, kemampuan-kemampuan lainnya seperti itu. Selanjutnya, kriteria selanjutnya yaitu tentang special knowledge, yaitu memiliki pengetahuan khusus atau sudah ahli dalam bidang sekretaris tersebut. Dan kriteria terakhir tentang prestige, yaitu kemampuan melakukan tugas sehari-hari seperti menerima telepon, lalu bisa menerima tamu dengan baik, menyiapkan rapat, dan tugas-tugas rutin lainnya. Terima kasih, semangat belajar, karena belajar dapat menjadi jembatan untuk menjemput masa depan. Saya Nurgita Fitriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.